Selamat pagi, selamat bertemu kembali buat anak-anak kelas 9, baik itu 9A maupun 9B SMP Lexmo di Pemala. Pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam satu kegiatan belajar dan mengajar. Dan pagi ini anak-anak kelas 9 adalah materi matematika, masih dalam bentuk materi yang sama, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya, anak-anak sekalian, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, hari ini masih berlanjut dalam kegiatan tentang belajar bilangan berpangkat. Ya, harapan Bapak kalian semua tetap sehat walaupun mengikuti proses pembelajaran dari rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap terus mengikuti proses belajar ini. Ya, Bapak menyampaikan bahwa dalam mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru-guru kalian, masih ada juga para siswa yang belum menyelesaikan atau mengumpulkan tugas yang diberikan. Seperti matematika yang lalu, masih ada beberapa siswa yang belum menyampaikan atau mengumpulkan tugasnya. Ya, hari ini kembali kita akan belajar, dan harapan Bapak kalian sudah siap untuk memulai proses pembelajaran hari ini. Dan sebelumnya tentunya anak-anak sudah mengabsenkan diri melalui grup kelas masing-masing yang dipandu oleh wali-wali kelas kalian, dan semuanya dengan harapan bahwa sudah siap untuk memulai proses pembelajaran pagi ini. Sebelumnya mari kita mohon pertentuan dan doa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan kami datang mampir pada kekudusan-Mu, mengucap syukur atas segala rahmat pengasihan-Mu bagi kami sekalian yang begitu agung, sehingga kami kembali Engkau pertemukan dalam satu kebersamaan untuk proses belajar dan mengajar. Dan di hari baru ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersyukur karena Engkau kembali mempertemukan kami dalam kesiapan kami untuk mengikuti dalam pelajaran yang diberikan oleh Ibu dan Bapak kami. Dan hari ini Tuhan, kami mohon Engkau curahkan bagi kami kekuatan kesehatan, terang Roh Kudus-Mu, bahkan juga akan budi hikmah dan kepintaran, sehingga kami boleh menggunakannya, boleh menikmati pelajaran yang diberikan oleh Pak Guru dengan penuh baik, dan semua tugas-tugas yang diberikan kami boleh selesaikan hanya seperti dengan Bapa di surga. Berkati kami siap untuk memulai proses belajar hari ini. Dalam anak ini Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, anak-anak sekalian, pembelajaran bilangan berpangkat ini masih dalam kompetisi dasar yang sama, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kompetensi keterampilan yang diharapkan adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Materi bahasan yang akan kita pelajari masih sama, bentuk akar dan menyederhanakan bentuk akar. Tujuan dari pembelajaran yang diharapkan, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu untuk menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan. Kedua, menentukan akar pangkat dari suatu bilangan. Yang ketiga, menyederhanakan bentuk akar. Yang keempat, melakukan operasi bilangan real yang melibatkan bentuk akar. Ya, anak-anak sekalian, bentuk akar adalah berdasarkan pembahasan sebelumnya. Contoh bilangan irasional adalah akar 2 dan akar 5. Bentuk seperti itu disebut bentuk akar. Dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lain? Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Bentuk akar dapat disederhanakan menjadi perkalian dua buah akar pangkat bilangan
dengan salah satu akar memenuhi definisi. Akar A pangkat 2 sama dengan A jika nilai A itu tidak boleh sama, lebih besar atau sama dengan 0, dan jika nilai A itu lebih kecil dari 0 maka nilainya A itu akan menjadi negatif. Contoh, sederhanakanlah bentuk akar berikut. Akar 75. Akar 2 dari 75 adalah 75 kita tahu adalah perkalian bilangan kuadrat sempurna, yaitu 25 kali 3. Akar 25 kali akar 3. Akar 25 itu 5 dan dikali akar 3 hasilnya adalah 5 akar 3. Sekarang bagaimana mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan yang sebaliknya? Bentuk akar A dengan A bilangan bulat tidak negatif disebut bentuk akar kuadrat, dengan syarat tidak ada bilangan yang hasil kuadratnya sama dengan A. Oleh karena itu, akar 2, akar 3, akar 5, akar 10, akar 15, dan akar 19 merupakan bentuk akar kuadrat. Untuk selanjutnya, bentuk akar N dari A pangkat N dapat ditulis A pangkat M per N, dibaca A pangkat M per N. Bentuk A pangkat M per N disebut bentuk pangkat pecahan. Contoh, balah soal contoh di bawah ini menjadi bentuk pangkat. Akar 7 dari 64. Akar 7 dari 64 itu nilainya sama dengan akar 7 dari 2 pangkat 6. Berarti akar 7 dari 64 itu adalah 2 pangkat 6 per 7. Operasi aljabar pada bentuk akar, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat dilakukan jika memiliki suku-suku yang sejenis. Contoh, sederhanakanlah bentuk berikut ini. 2 akar 2 ditambah 3 akar 2, itu bagian A. Nomor B, 4 akar 3 kurang 2 akar 3. C, 2 akar 5 tambah 3 akar 5 kurang 4 akar 5. D, 4 akar 7 kurang 3 akar 7 tambah 2 akar 7. Mari kita lihat pembahasannya. Ingat, disampaikan bahwa penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat dilakukan jika memiliki suku-suku yang sejenis. Ingat itu, dapat dilakukan untuk menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar jika memiliki suku-suku yang sejenis. Pembahasan dari soal-soal di bawah ini kita lihat. 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 menjadi 2 tambah 3 dikali akar 2 menjadi 5 akar 2. Begitu pula dengan 4 akar 3 kurang 2 akar 3 menjadi 4 kurang 2 kali akar 3 menjadi 2 akar 3. 2 akar 5 tambah 3 akar 5 kurang 4 akar 5 menjadi 2 tambah 3 kurang 4 dikali akar 5. 2 tambah 3 5 kurang 4 1. Jadi 1 akar 5 tetap ditulis akar 5. 4 akar 7 kurang 3 akar 7 tambah 2 akar 7 sama dengan 4 kurang 3 tambah 2 akar 7. 4 kurang 3 1 ditambah 2 menjadi 3. 3 kali akar 7 jadi 3 akar 7. Jadi bisa dikerjakan karena bilangan akarnya itu sejenis. Jadi kesimpulannya bahwa jika nilai A dan C rasional dan B lebih besar atau sama dengan 0, maka berlaku A akar B ditambah C akar B itu sama nilainya dengan A tambah C akar B. A akar B dikurang C akar B itu berarti nilainya A kurang C dikali akar B. Sekarang kita masuk dalam perkalian dan pembagian. Contoh, tentukanlah hasil operasi berikut. 2 akar 3 kali 5 akar 2 dan 2 akar 5 dikali 2 akar 2 kurang 3 akar 2 dikali 3 akar 5 kurang 2 akar 3.
Kita lihat 2 akar 3 dikali 5 akar 2. 2 kali 5 dikali 3 kali akar 3 kali akar 2. Bilangan bulat depannya 2 kali 5 sama 10. Akar 3 kali akar 2 menjadi akar 6. Begitu pula dengan yang kedua. 2 akar 5 dikali 2 akar 2 kurang 3 akar 2 dikali 3 akar 5 kurang 2 akar 3. 2 kali 2 akar 5 dikali akar 2, negatif 3 dikali 3, negatif 2 dikali akar 2 dikali akar 5. Begitu pula dengan negatif 3 min kali min positif 3 kali 2 kali akar 2 kali akar 3 menjadi 2 kali 2 tadi 4, 5 kali 2 10, jadi 4 akar 10. Begitu dengan ini, negatif 3 kali 3 negatif 9, akar 2 dikali akar 5 akar 10. Begitu pula dengan 3 kali 2 6, akar 2 dikali akar 3 juga akar 6, menjadi akar 4 akar 10 kurang 9 akar 10 itu menjadi negatif 5 akar 10 ditambah 6 akar 6. Berhenti sampai sini. Kenapa? Karena akar 10 dengan akar 6 tidak sejenis dan tidak bisa dilakukan pengerjaan perpangkatan. Kalian tentu masih ingat bahwa A pangkat M itu di pangkat N lagi sama dengan A pangkat M kali N. Di dalam tersebut juga berlaku pada operasi perpangkatan dari akar suatu bilangan. Mari kita coba lihat contoh. Akar 5 di pangkat 3, dan yang kedua 2 akar 3 di pangkat 5. Mari kita lihat cara pembahasannya. Akar 5 pangkat 3 itu sama artinya dengan akar 5 pangkat 3 atau sama dengan akar 5 pangkat 2 dikali akar 5 pangkat 1. Akar 5 menjadi 5 akar 5 karena akar 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 dikali akar 5 menjadi 5 akar 5. Kita lihat ulasan yang B. 2 akar 3 di pangkat akar 5 sama dengan 2 pangkat 5 kali akar 3 pangkat 5 menjadi 2 pangkat 5 itu 32, 3 pangkat 5 itu adalah 3 pangkat 4 kali akar 3, sehingga didapat 32 3 pangkat 4 akar 2 dari 3 pangkat 4 itu sama dengan pangkat di pangkat lagi menjadi akar 81. 3 kali 3 kali 3 sama dengan akar 3, jadi 32 akar 81 akar 3 menjadi 32 dikali 9 akar 81 itu adalah 9 dikali akar 3 menjadi 288 akar 3. Sekarang kita melihat operasi campuran. Dengan memanfaatkan sifat-sifat pada bilangan berpangkat, kalian akan lebih mudah menyelesaikan soal-soal operasi campuran pada bentuk akarnya. Sebelum melakukan operasi campuran, pahami urutan operasi hitung berikut. Prioritaskan yang dilakukan pada operasi bilangan adalah bilangan-bilangan yang ada dalam tanda kurung. Jadi cara mengerjakannya itu semua yang ada dalam kurung itu dulu yang dikerjakan. Nah, lihat aturannya. Jika tidak ada tanda kurungnya, maka
pangkat dan akar itu sama kuatnya, kali dan pangkat, kali dan bagi sama kuat, tambah dan kurang juga sama kuat. Artinya mana yang lebih kuat dihitung itu terlebih dahulu. Kali dan bagi lebih kuat daripada tambah dan kurang, artinya kali dan bagi dihitung terlebih dahulu. Kita coba lihat bagaimana mengaplikasikannya dalam soal. Akar 3 dikali akar 3 pangkat 2 ditambah 5 akar 6. Kemudian yang kedua, 5 tambah akar 5 asli itu pangkat 2 kali akar 36 bagi akar 9 dikurang 2 kali akar 12 bagi akar 3. Kita lihat contoh pembacaannya. Akar 2 dari 3 dikali 3 akar 2 dari 2 tambah 5 akar 2 dari 6. 3 akar 3 kali akar 2 tambah 5 akar 6. Dikatakan bahwa yang kuat adalah kali dan bagi dibanding penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang dilakukan pengerjaan adalah kali dulu. Akar 3 kali 3 akar 2 itu hasilnya adalah 3 akar 6 ditambah 5 akar 6. 3 ditambah 5 8 jadi akar 6. Kita lihat yang B. 5 tambah akar 5 di pangkat 2. Ini sama dengan perkalian berulang. Jadi yang pertama 5 tambah akar 5 dikali 5 tambah akar 2, 5 karena pangkat 2. 5 kali 5 kali akar 5 akar 5 kali 5 dan akar 5 kali akar 5. 5 kali 5 itu 25. 5 kali akar 5 itu 5 akar 5 dan 5 ini kali akar 5 menjadi 5 akar 5. 5 ini menjadi kalikan dengan akar 5 menjadi akar 5 kali akar 5. Jadi 5 kali 5 25. 5 tambah 5 10 akar 5. Akar 5 kali akar 5 berarti 5 kali 5 25. Berarti akar 25 adalah 5. Jadi 25 tambah 5 30 ditambah 10 akar 5. Yang C 2 kali akar 36 bagi akar 9 dikurang 2 kali akar 12 bagi akar 3 menjadi 2 akar 4 kali kurang 2 akar 4. Akar 4 itu 2 jadi 2 kali 2 4. Akar 4 juga itu 2. 2 kali 2 ya 4. 4 kurang 4 hasilnya 0. Sekarang kita mau merasionalkan penyebut. Dalam perhitungan matematika sering kita temukan pecahan dengan penyebut bentuk akar. Misalnya 2 per akar 3 atau 3 per 2 akar 2 dan seterusnya. Agar nilai pecahan tersebut lebih sederhana, maka penyebutnya harus dirasionalkan terlebih dahulu. Artinya tidak ada bentuk akar pada penyebut suatu pecahan. Jadi kita berusaha menghilangkan tanda akar yang ada di penyebut. Bagaimana caranya? Itu penyebut dari pecahan-pecahan yang akan dirasionalkan berturut-turut adalah akar B, A tambah akar B, A kurang akar B, dan seterusnya, sehingga bisa mendapatkan bahwa untuk merasionalkan penyebut adalah dengan mengubah pecahan dengan penyebut dengan irasional menjadi pecahan dengan penyebut yang rasional. Pecahan irasional itu adalah pecahan yang mempunyai nilai koma tidak terbatas. Misalnya akar 2 1,4,1 dan seterusnya tidak pernah selesai.
itu bilangan irasional. Kalau bilangan rasional adalah bilangan yang nyata. Penyebut berbentuk akar B. Jika A dan B adalah bilangan rasional serta akar B adalah bentuk akar, maka pecahan A per akar B dapat dirasionalkan penyebutnya dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan akar B per akar B. Contoh, A per akar B itu sama dengan A per akar B dikali dengan penyebut yang sama, akar B per akar B. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. A kali akar B hasilnya adalah A akar B. Akar B kali akar B hasilnya adalah B sendiri, karena menjadi B pangkat 2. Pangkat 2 habis dengan akar sehingga menjadi hasilnya B. Jadi didapat bahwa A per akar B itu nilainya sama dengan A kali akar B per B. Contoh, kita aplikasikan dalam soal. Sederhanakan pecahan-pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya. 1 per akar 3. Cukup masih mudah anak-anak. Kita kali dengan akar 3 per akar 3. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali akar 3, 1 akar 3. Akar 3 kali akar 3 menjadi akar 9. Hasilnya adalah 3. Jadi 1/3 akar 3. Itu pula dengan 3 per akar 5. Karena penyebutnya adalah akar 5, maka dikalikan dengan akar 5 per akar 5. 3 dikali akar 5 untuk pembilang, penyebut pembilang mendapat 3 akar 5. Penyebutnya akar 5 kali akar 5 adalah akar 25. Akar 25 adalah 5. Menjadi 3 per 5 akar 5. Penyebut berbentuk A ditambah akar B atau A ditambah akar B. Jika pecahan-pecahan punya penyebut berbentuk A tambah akar B atau A tambah akar B kurang akar B, maka pecahan tersebut dapat dirasionalkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan sekawannya. Sekawan dari A tambah akar B adalah A tambah akar B dan sebaliknya. Contoh kita lihat. Contoh soal A. C per A tambah akar B sama dengan C per A tambah akar B. Karena penyebutnya adalah A tambah akar B, maka dikalikan dengan A kurang akar B per A kurang akar B. Sudah dapat C kali A akar B itu untuk pembilangnya, dan penyebutnya adalah A tambah akar B kali A kurang akar B menjadi A kuadrat kurang B. Begitu pula dengan contoh C. Nanti kalian simak sendiri. Kita lihat pembuktiannya. A tambah akar B dikali A kurang akar B. Jadi yang pertama A ini dikali kedua-duanya ini, kemudian tambah akar B dikali juga kedua-duanya suku 2 tadi. Jadi A kali A akar kuadrat, A kali min akar B menjadi min A akar B, positif akar B kali A, positif A akar B, positif akar B kali negatif akar B menjadi negatif akar B kali negatif akar B, menjadi A kuadrat dikurang A akar B ditambah A akar B kurang B, sehingga dapat ini sama ini dengan ini jadi dicoret, sisa A kuadrat dikurang B. Itu adalah bilangan rasional. Merasionalkan penyebut pecahan. 8/3 tambah akar 5
dan 7/5 akar 3. 8/3 tambah akar 5 itu dikalikan dengan lawan dari penyebutnya, sehingga dikali 8 kali 3 akar 5 kurang akar 5 per 3 tambah akar 5 kali 3 kurang akar 5, dan seterusnya pengerjaannya perkalian suku 2 dengan suku 2 sehingga dapatlah hasilnya. Kalian simak baik-baik soal yang ada. Penyebutnya berbentuk A akar B tambah akar D atau akar B tambah akar D, dan seterusnya juga masih sama, dikali dengan lawan dari akar penyebutnya. Diaplikasikan dalam soal masih sama. Nanti anak-anak simak sendiri bagaimana langkah-langkah untuk dapat menyelesaikannya. Ya, akhir dari pertemuan kita, Bapak Guru memberikan tugas bagi kalian. Ada 2 nomor. Yang pertama ini merasionalkan penyebut pecahan-pecahan berikut. Kemudian anak-anak harus menyederhanakan. Pertanyaan A, 4 per akar 2 tambah akar 2. B, 3 per 3 kurang akar 5, dan seterusnya. Begitu pula dengan tugas nomor 2. Merasionalkan penyebut pecahan berikut, kemudian sederhanakanlah. Ya, hal yang penting anak-anak perhatikan bahwa sudah ada seminggu kemarin kita melakukan pelajaran, dan ada beberapa tugas yang kalian kirim di WA grup masing-masing atau bahkan di WA-nya Bapak Guru. Kali ini Bapak Guru akan memindahkannya, jadi tidak mengirimkan di WA. Anak-anak akan bergabung dalam kelas yang Bapak sudah buat. Jadi jawaban soal tugas 2 nomor tersebut kalian upload nanti di Google Classroom. Tentunya anak-anak semua sudah memiliki aplikasi Google Classroom di HP masing-masing, dan setelah kalian menginstalnya di HP kalian bisa mengupload tugas kalian, dan sebelumnya kalian foto hasil yang kalian sudah tulis, kemudian diupload di Google Classroom. Bagaimana caranya? Kalian akan bergabung dan mengetik join di kelas masing-masing dengan mengetik. Untuk kelas, maaf, bukan 8A tapi 9A. 9A ini adalah M2MW NLF LV. Untuk kelas 9B, bukan 8B, 9B 5HL HGXB. Jadi untuk join di kelas 9A 52MWNLV, kelas 9B 5HL HGXB. Ya, situ kalian join, dan setelah itu kalian upload tugas kalian foto setelah dikerjakan, kemudian upload melalui Google Classroom kelas masing-masing yang Bapak Guru sudah buat. Untuk ini itu khusus untuk kelas matematika. Ya, terima kasih dan salam sehat buat anak-anak sekalian yang boleh mengikuti proses pembelajaran hari ini. Apapun Bapak, walaupun kalian mengikutinya di rumah, tetapi kalian tetap semangat. Bapak Guru ingatkan anak-anak selalu mengikuti protokol kesehatan, selalu cuci tangan,
selalu menggunakan masker jika keluar dari rumah, dan selalu menjaga jarak. Tetap semangat dan terus beraktivitas. Tugas yang Bapak Guru berikan nanti minggu depan baru dikumpul, karena besok itu tanggal merah sehingga proses pengajaran tidak ada. Jadi nanti kita berjumpa lagi di Kamis untuk minggu depan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan semangat.